lalu saya diarahkan untuk parkir mobil. Lalu saya mobil diarahkan untuk mobil itu masuk ke garasi duluan ya. Lalu sudah saya parkirkan di dalam garasi, saya turun, lalu saya buka pintu belakang, turunkan tempat tidur ambulan. Dikarenakan di situ ada dua mobil yang mulia, ada mobil Innova 1 sama Fortuner 1, jadi tempat tidur ambulan saya tidak muat. Lalu saya mengambil tandu spok untuk alat bantu evakuasi. Itu kan, lalu saya bilang sama bapak-bapak yang ada di lokasi, Pak izin karena nggak muat, ini saya hanya bawa tandu saja. Oh ya sudah mas, nggak apa-apa. Langsung kita masuk ke dalam, langsung masuk ke dalam rumah yang mulia. Sampai di dalam rumah itu saya kaget karena ramai dan banyak juga kamera. Lalu mas minta tolong tunggu di situ aja, saya posisinya di dekat kaca yang mulia, di kaca, di kolong salah di belakangnya itu ada kolam ikan yang mulia. Saya berdiri di kaca itu, saya diam menunggu arahan, lalu menunggu. Mas minta tolong katanya, langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana Pak? Ikutin aja mas, nah lurusinnya. Lalu saya jalan melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak berlumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah. Baik yang mulia, baik yang mulia. Oke. Setelah itu apa yang saudara lakukan setelah saudara melihat jenazah, ada jenazah yang terdampar di situ? Lalu saya disuruh sama salah satu anggota, tapi saya tidak kenal namanya, untuk mengecek yang mulia. Mengecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Lalu saya cek kapasitas penduduk. memang sudah tidak ada yang mulia. Seperti ini? Tidak yang mulia. Bukan seperti ini? Nunggu ada yang kosong aja nanti. Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat. Tidak ingat yang mulia. Ini? Iya yang mulia. Dia sudah lepas bajunya? Belum. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih. Posisinya juga seperti itu? Posisinya terletak yang mulia. Terletak ini terletak? Iya yang mulia. Seperti ini? Cuma pakai baju yang mulia. Oh, cuma pakai baju? Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya yang mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna hitam yang mulia. warna hitam seperti ini? Iya. Ini wilayah saudara ya? Iya yang mulia. Bajunya tidak tersikap begini ya? Iya yang mulia. Terus yang saudara pegang nadi sebelah mana? Di sebelah kiri yang mulia. Nadi sebelah kiri, otomatis saudara mengalami genangan ceceran darah itu? Iya yang mulia. Oke. Saudara nggak dijelaskan ini siapa dan apa segala macam? Tidak sama sekali yang mulia. Saudara memegang denyut nadi, apakah tangan saudara masih sudah di dengan apa namanya? Kenal pelindung yang mulia. Sarung karet. Iya, sarung karet yang mulia. Sarung karet saudara melihat. Oke, kemudian? Lalu saya cek nadinya, kalau sudah tidak ada nadinya yang mulia. Sudah tidak ada nadinya. Iya. Kemudian? Lalu saya bilang sama bapak-bapak yang di lokasi, izin Pak, sudah tidak ada. Lalu pasti Mas katanya, pasti Pak. Kemudian? Lalu dicek kembali sama bapak-bapak yang di lokasi. Terus dia itu Mas minta tolong dibantu
evakuasi. Saya bilang, izin Pak, ambil kantong jenazah. Memang ada di mobil aku kantong jenazah, ada Pak. Saya sudah ambil. Saya jalan, tapi saya diikuti sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah. Saya pas sebelum mengeluarkan kantong jenazah itu saya bilang, izin Pak, ambil kantong jenazah. Oh, silakan. Ya sudah, saya langsung mengeluarkan kantong jenazah. Lalu saya langsung ditanya, karena itu kantong jenazah ada tulisan Bapak Wakil yang mulia. Saya langsung menjelaskan, izin Pak, saya dari mitra kecelakaan Satlantas Jakarta Timur. Saya membantu untuk mengevakuasi kecelakaan atau TKP. Saya minta kepolisian. Oh iya, minta kepolisian Jakarta Timur. Baik Pak. Saya sudah masih tahu langsung dibantu. Baik Pak. Langsung saya didapatkan itu kantong jenazah sama jenazahnya yang mulia. Lalu saya bilang sama anggota yang di rumah itu, Bapak boleh minta tolong dibantu. Kebetulan saya yang di bagian kepala yang mulia. Saya ambil tangan ini, baru dibantu sama bapak-bapak yang lain, dibantu diangkat yang mulia untuk memasukkan ke dalam kantong jenazah. Saat saudara mengangkat jenazah korban, Ya yang mulia. tadi saudara mengatakan saudara memegang kepala. Baik yang mulia. Ada yang sudah tersambung, ada keluar darah banyak. Pas diangkat itu memang tangan yang mulia. Hah? Tangan, Oh, bukan kepala. bukan yang mulia. Oke. Iya. Dua-duanya. Oh, tangan begini ya. Oke. Dari bawah waktu diangkat kepalanya dan mengeluarkan darah Ada yang mulia. banyak. Itu nggak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia. Saya kurang ngerti juga karena saya tidak mengecek lagi dan itu jenazah ditutup masker. Saya tidak membuka masker itu lagi. Oh, masih masker ya? Iya yang mulia. Ada lubang masker ya? Saya kurang lihat yang mulia. Kurang lihat. Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak yang mulia. Ya, di mana? Ini yang mulia. Tidak ada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan yang mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya yang mulia. Sebelah kiri, kanan. Sebelah kiri kalau tidak salah yang mulia. Kiri. Kemudian apa lagi? Lalu darah yang mulia. Pergelangan. Tidak. Saya tidak lihat langsung. Saya di sana. Nah, pergelangan kan saudara memegang pergelangan tangannya. Iya yang mulia. Tangan korban. Ya. Ada bekas luka tembak? Tidak melihat yang mulia. Karena satu faktor buru-buru juga yang mulia. Leher ada? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Di belakang kepala? Tidak melihat yang mulia. Tidak melihat. Nah, saudara masukin dalam kantong jenazah. Baik yang mulia. Setelah itu saudara dibantu gitu ya? Iya. Dibantu berapa orang? Kalau tidak salah 3 atau 4 orang yang mulia. Ya, karena kan tubuh korban lebih besar daripada tubuh saudara. Iya yang mulia. Oke, kemudian Lalu dimasukkan itu jenazah karena kakinya terlalu panjang yang mulia, nggak muat di kantong jenazah yang biasa saya lepit kakinya sedikit yang mulia. oke. Saya lepit biar supaya bisa masuk kantong jenazah. Nah, Baru udah saya lepit sedikit, udah masuk ke kantong saya resetting. Lalu saya tarik sedikit kantongnya diangkat. Lalu saya ambil tandu yang saya bawa yang mulia. oke, kemudian Saya bawa langsung saya masukin ke satu persatu. Itu kan tandu itu kan bisa dibelah dua yang mulia. ya. Bisa dibelah dua, saya belah dua, langsung saya masukin kanan dan kiri. Lalu udah siap untuk diangkat, lalu saya minta tolong yang mulia sama anggota yang di komasi. Kemudian Lalu dibantu diangkat yang mulia untuk ke mobil. itu jam berapa yang kira-kira? Kalau untuk itu saya kurang lihat lagi yang mulia. Tapi saudara juga itu jam 7.15, tapi jam berapa? Saya berangkat dari rumah itu jam 19.19 yang mulia. Tiba di lokasi jam? Saya tidak lihat handphone lagi yang mulia. Kemudian setelah itu Lalu dimasukkan ke dalam mobil. Yang skopnya sudah dimasukkan ke atas
tempat tidur ambulan, lalu saya masukkan ke dalam mobil yang mulia. Nah, kemudian Lalu saya masuk ke dalam mobil, udah bapak-bapak itu persiapan, saya pun persiapan yang mulia. Pas saya mau nyalain lampu rotator, lampu ambulan, tahan dulu mas, katanya nanti aja di luar. Oh baik pak, nanti ikutin arahannya aja, nanti dikawal. Lalu saya keluar dari rumah garasi itu yang mulia, ke sebelah kiri, lalu jalan. Di situ ada mobil propos yang mulia, ada mobil propos Pajero yang mulia. Saya di belakangnya. Lalu ada salah satu anggota propos turun, bertanya kepada saya, kamu sama siapa mas? Katanya, di sini pak saya sendiri. Oh ya sudah, nanti ditemankan. Akhirnya saya ditemankan sama salah satu anggota propos juga yang mulia di dalam mobil. di dalam mobil. Iya. Lalu kami jalan pelan-pelan ke depan komplek. Jalan, pas sudah sampai di depan komplek, saya langsung keluar. Oke. Saat itu saudara diarahkan membawa jenazah kemana? Ke RSUD yang mulia. Ke rumah sakit Polri. Baik yang mulia. Langsung saudara bawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Baik yang mulia. Sampai di sana nggak ada hambatan ya perjalanan ya. Macet yang mulia. Ya macet aja ya. Yang lainnya Pertama itu masuk ke dalam rumah sakit itu langsung ke forensik yang mulia, ke kamar jenazah. oh dibawa ke kamar jenazah dulu. Tidak. Tidak terus Ke gimana? IGD. Ke IGD. Iya. Dan saya bertanya yang sama teman saya, Pak, izin kok ke IGD dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke ruang forensik. Kok saya juga nggak tahu mas, katanya ikutin perintahnya aja, saya juga nggak ngerti katanya. Oh baik, Pak, langsung ketemu loket kaki yang rumah sakit yang mulia. Lalu saya langsung mengarah ke IGD terlebih dahulu. Sampai di IGD, memang sudah ramai. Terus saya buka pintu belakang. Datanglah tuh petugas rumah sakit RS Polri bertanya kepada saya, korbannya ada berapa orang mas? Waduh, saya juga bingung. Hanya satu. Langsung dilihat. Waduh, kok udah kantong jenazah katanya. Emang ada orang? Ada pak? Ya. Korbannya ada berapa? Satu. Oh iya mas, langsung ke belakang aja katanya, ke ruang kamar jenazah forensik. Oke. Terus saudara bawa ke sana. Iya, langsung saya mengarah ke belakang kamar jenazah. Setelah itu Lalu sampai di kamar jenazah, saya turun mau buka pintu belakang. Orang kamar jenazah sama bapak-bapak anggota propos dan anggota kepolisian bilang sebentar dulu ya mas. Baik pak, saya bilang. Saya dengan seiringnya waktu yang mulia. Terus udah diarahkan kembali. Ya udah mas, dibuka aja mas pintunya. Minta tolong dibantu diturunkan. Oh ya baik pak. Langsung saya buka pintu belakang, langsung saya turunkan yang mulia ke dalam ke ruang transit jenazah yang mulia. kemudian Lalu saya pisahkan ke troli kamar jenazah yang mulia. Nah ini videonya yang mulia dalam perjalanan. Ini saya yang video yang mulia. saudara yang video kan. Saudara ditemani siapa anggota? Ada saudara kenal namanya? Tidak sama sekali yang mulia. Tidak sama sekali. Oke. Terus lanjut. Lalu sudah saya drop itu jenazah ke troli jenazah, saya keluar, dorong tempat tidur ambulan saya masukkan kembali, saya parkirkan mobil. Nah, saya coba selanjutnya. Lalu saya bilang, Pak, saya mau izin pamit. Saya bilang begitu sama anggota yang di rumah sakit. Nah, bapak-bapak tersebut, sebentar dulu ya mas ya, katanya tunggu dulu. Ya sudah, saya tunggu di dekat masjid pak, yang mulia. Saya tunggu di dekat masjid, saya tunggu di samping tembok sambil menunggu sampai jam subuh yang mulia. Mau subuh. Mau subuh saudara tungguin? Iya yang mulia. Hanya tungguin jenazah tanpa saudara ada apa-apa? Iya yang mulia. Oke.
Oke, terus? Lalu sambil saya menunggu, saya bermain handphone saja yang mulia. Lalu saya mau ke depan, kata bapak-bapak, udah mas tunggu sini aja nanti dibelikan, mas mau beli apa? Ya, saya mau ke warung, pak izin saya haus, saya bilang gitu. Udah makan belum katanya? Udah pak, udah dibelikan aja. Akhirnya dibelikan sambil saya dibelikan sate sama aqua yang mulia. Ya akhirnya saya makan di samping masjid itu yang mulia. Sambil menunggu sampai mau sholat itu subuh yang mulia. Baru keluar itu jenazah dimasukkan ke dalam ambulan. Oh, masuk ke ambulan saudara lagi? Tidak yang mulia. Terus? Apa tuh? Ambulan saya juga nggak tahu yang mulia. Terus kenapa saudara disuruh nunggu sampai subuh? Tidak tahu yang mulia. Dikasih uang bagi udahnya? Hanya untuk biaya itu ambulan yang mulia. Oh, hanya untuk biaya ambulan. Sama untuk uang cuci mobil yang mulia. Sampai subuh itu tadi? Iya yang mulia. Setelah subuh selesai pulang saudara? Iya yang mulia. Langsung saya pulang. Selebihnya saudara tidak tahu menahu? Tidak tahu menahu yang mulia.